Ini mungkin kedengarannya nggak umum, tapi kalau kita amalkan ini setiap hari, jaminan hidup kita pasti berubah. Jadi ada satu kebiasaan doa sederhana yang harus bisa terus kita amalkan, terutama ketika kita ngerasa kok rezeki itu rasanya sempit ya. Kok rasanya itu lagi seret ya. Yaitu adalah ketika kita berhenti berdoa meminta kelancaran atau meminta kelapangan rezeki, dan kemudian kita ganti dengan meminta kemudahan dan juga kelancaran dalam mengalirkan rezeki. Saya ulangin sekali lagi ya, ingat kata kuncinya. Ganti doanya dari meminta kemudahan dalam mencari rezeki menjadi kemudahan dalam mengalirkan rezeki. Doa spesifiknya gimana? Bebas. Gunakan bahasa masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita itu nggak mau menggunakan bahasa apapun, mau pakai rasa di hati saja, nggak masalah. Allah pasti tahu. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena ini adalah fundamental. Karena yang namanya rezeki itu, tanpa diminta pun juga pasti akan diberi. Nabi sendiri bilang kan, bahwa rezeki itu akan menghampiri seseorang sebagaimana kematian menghampirinya. Jadi kalau ada suatu hal gaib yang pasti terjadi dalam hidup di dunia ini, selain daripada kematian, itu adalah rezeki. Tinggal bagaimana caranya rezeki tersebut termanifestasi menjadi materi, dan kemudian setelah termanifestasi, dialirkan. Bukan disia-siakan. Masih ingat nggak? Tempo hari kan saya bilang, libatkanlah Allah dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Nah, ketika kita melibatkan Allah, artinya kita terhubung dengan Dia. Dan ketika kita terhubung, di situ satu hal yang pasti akan kita dapatkan adalah petunjuk. Petunjuk ini fungsinya apa sih? Petunjuk ini fungsinya adalah sebagai panduan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, mulai daripada kita membuka mata kita di pagi hari, sampai dengan kita menutup kembali mata kita di malam hari. Nah, sekarang, apa kaitannya antara petunjuk ini dengan rezeki? Kaitannya adalah, rezeki ini kan pasti, bukan keberuntungan. Nah, karena dia ini sifatnya pasti, maka dia harus ditunjukkan dan juga ditelusuri jalannya lewat petunjuk-petunjuk yang hadir dalam keseharian kita. Yang kadang bentuknya itu bisa berupa ide, bisa berupa peluang, relasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi petunjuk-petunjuk itu tuh sebenarnya sudah sangat bertebaran, tinggal kita yang mampu membaca atau tidak. Nah, yang jadi masalahnya, banyak dari kita yang hanya meminta rezeki aja, tapi menutup dirinya dari petunjuk. Udah, pokoknya maunya langsung hasil aja. Nggak mau ngikutin alur yang Allah tunjukkan. Pikirannya tuh sudah terlanjur iri sama rezeki orang lain. Nah, kalau kondisinya seperti ini, akhirnya apa? Ya, akhirnya tersesat. Ya, akhirnya ngerasa rezekinya sempit. Padahal, bisa jadi sudah begitu banyak rezeki yang termanifestasi dalam hidupnya, tapi selama ini dia salah dalam mengalirkannya. Itulah kenapa, kembali ke poin bahasan kita di awal tadi. Kalau kita kemudian ngerasa tersesat, kalau kita ngerasa rezeki kita sempit, langsung doa, minta sama Allah, supaya dibimbing dan juga dimudahkan dalam mengalirkan rezekinya. Supaya apa? Supaya setiap rezeki yang termanifestasi di dalam hidup kita ini bisa sepenuhnya kita alirkan kepada kebaikan. Bukan cuma sekedar memuaskan hawa nafsu sesaat. Karena bab mengalirkan inilah yang biasanya paling banyak dari kita bermasalah. Dan itulah yang sekaligus menjadi alasan kenapa orang yang paling banyak hartanya adalah yang paling lama hisapnya. Karena boleh jadi mereka ahli dalam memanifestasikan rezeki menjadi berbentuk harta, tapi mereka tidak cukup ahli dalam mengalirkannya.